Jadi di episode ini kita akan membahas tentang tips belajar permulaan dan lanjutan dan strategi yang luar biasa yang mudah untuk diterapkan. Jadi dengan strategi yang kami bahas akan mempermudah siswa untuk meningkatkan pemahaman membaca permulaan maupun lanjutan. Yuk langsung saja kita mulai. Jadi sebelum kita membahas topik kita hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Nova Simatupang sebagai moderator dan saya ditemani oleh 3 narasumber kita hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titi Simatupang. Hari ini saya akan menjadi narasumber pertama. Halo teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Reza Simatupang. Di sini saya akan menjadi narasumber kedua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rumintan Gaul. Di sini saya sebagai narasumber ketiga. Tema kita hari ini adalah membaca permulaan dan lanjutan. Menurut narasumber yang pertama nih, apa sih itu membaca permulaan? Kalau menurut saya sendiri sih, membaca permulaan itu adalah proses mengenal huruf ataupun kata dasar. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua, apa sih itu membaca lanjutan? Menurut saya, membaca lanjutan adalah proses memahami dan menganalisis teks secara mendalam. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang kan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca permulaan seperti tantangan dalam mengenal huruf, menghubungkan bunyi dengan simbol, ataupun merangkai kata secara sederhana. Dan juga kesulitan membaca lanjutan seperti hambatan dalam memahami makna teks, menganalisis, dan menghubungkan informasi secara kritis. Menurut narasumber kita yang ketiga nih, apa saja yang menjadi penyebab kesulitan dalam membaca permulaan maupun lanjutan? Menurut saya penyebabnya adalah karena minimnya pengenalan huruf dan angka sebelum memasuki usia sekolah. Terima kasih. Nah, dari kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para siswa itu pasti ada dong strategi yang unik dan bagus yang dapat kita terapkan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Menurut kalian nih, apa saja yang dapat kita terapkan untuk mengatasi kesulitan dalam tingkat SD? Menurut saya sih kita bisa menggunakan buku bergambar yang visualnya itu menarik. Biasanya kan anak-anak akan lebih tertarik dengan gambar yang menarik. Dan juga di buku gambar tersebut terdapat teks yang singkat sehingga akan memudahkan anak-anak untuk membaca. Kalau menurut narasumber kita yang kedua, Di sini menurut saya permainan kata. Permainan kata ini bisa berbentuk kartu permainan atau flashcard. Di sini menggunakan kata sederhana atau menggunakan gambar seperti kata kucing, rumah, dan pohon. Di sini juga menggunakan teka-teki silang yang sederhana atau mencocokkan kata dengan gambar lain. kalau menurut narasumber kita yang ketiga gimana? Metode lagu dan nyanyian. Ajarkan huruf dan bunyi melalui lagu-lagu menyenangkan seperti lagu alfabet atau lagu yang mengandung kosakata dasar. Dalam tingkat SMP, bagaimana nih strategi yang kita terapkan untuk membantu mereka dalam mengatasi kesulitan? Untuk tingkat SMP menurut saya kita bisa memilih bacaan yang sesuai dengan minat siswa. Contohnya gunakan cerita atau artikel yang sesuai dengan minat para siswa. Contohnya kita bisa menggunakan komik, teknologi, puisi, dan lain sebagainya seperti itu. Dari narasumber yang kita yang kedua, Di sini menurut saya untuk tingkat SMP yaitu diskusi kelompok. Ajak semua siswa membaca cerita pendek, lalu berdiskusi tentang isi cerita dalam kelompok. Hal ini dapat membantu mereka memahami konteks dan mendorong interaksi. dari narasumber kita yang ketiga, Menurut saya membuat catatan visual mendorong siswa untuk membuat peta pikiran dari apa yang mereka baca, untuk membantu mereka menghubungkan ide utama. pada tingkat SMA nih, bagaimana strategi yang dapat kita terapkan untuk membantu mereka dalam mengatasi kesulitan? Jadi untuk tingkat SMA menurut saya kita bisa menerapkan strategi teknik SQ3R, yaitu survei, question, read, recite, dan review. Kita bisa mengajarkan siswa untuk membaca teks yang panjang dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur
diskusi dan debat. Setelah membaca artikel dan memahami esai, minta siswa mendiskusikan atau mendebat isi teks. Ini membantu membaca lebih hidup dan lebih relevan ke depan. Kalau strategi yang diterapkan dalam sumber kita yang ketiga ini gimana? Membuat catatan siswa. Dorong siswa untuk membuat peta pikiran dari apa yang mereka baca untuk membuat mereka menghubungkan ide utama. Terima kasih. Nah, dan yang paling penting itu adalah pastikan lingkungan membaca itu menyenangkan tanpa tekanan dan mendukung dan gunakan pendekatan personal sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Selanjutnya kita akan membahas strategi yang menarik untuk membaca lanjutan. Apa-apa saja strategi yang dapat kita gunakan atau kita terapkan untuk tingkat SMP maupun SMA. Jadi untuk tingkat SMP menurut saya kita bisa menerapkan teknik seperti memilih topik bacaan yang relevan. Contohnya kita bisa menggunakan cerita atau artikel yang sesuai dengan minat siswa. Contohnya seperti cerita persahabatan, keberanian, dan juga misterius. Dari narasumber kita yang kedua, Baik, di sini menurut saya sendiri strategi yang dapat dilakukan dalam tingkatan SMP adalah ringkasan kreatif. Nah, di sini ringkasan kreatif mengajarkan siswa untuk melakukan hal-hal yang kreatif seperti membuat poster, membuat video pendek. Ringkasan kreatif ini bisa membuat siswa lebih kreatif dan lebih menambah keseruan ke depan. menurut narasumber kita yang ketiga gimana? Menurut saya membaca buku seri. Dorong siswa untuk membaca buku seri dengan cerita yang berkelanjutan. Ini membuat mereka penasaran dengan kelanjutan cerita tersebut. Oke, kalau dalam tingkat SMA gimana? Strategi yang kita gunakan untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam membaca. Jadi untuk tingkat SMA, menurut saya kita bisa menerapkan teknik SK3R. Jadi kita harus mengajarkan teknik SK3R kepada siswa, yaitu survei, question, read, research, dan juga review. Kita bisa mengajak mereka untuk membaca teks yang panjang, contohnya seperti artikel ilmiah dan juga karya ilmiah seperti itu. Kalau menurut narasumber kita yang kedua, Menurut saya strategi pada tingkat SMA di sini bisa diskusi dan debat. Nah, di sini diskusi dan debat seperti opini atau esai pendek. Lalu minta seluruh siswa mendiskusikan atau mendebatkan argumen yang disampaikan. kalau dari narasumber kita yang ketiga, Menurut saya membuat proyek membaca, buat proyek kelompok seperti membaca novel dan membuat ulasan kritis seperti presentasi. dan yang pastinya sangat perlu untuk membuat suasana yang menyenangkan. Membaca dalam suasana santai atau membuat sesi membaca sebagai pertanyaan atau permainan. Dengan strategi-strategi ini, siswa di jenjang manapun dapat menikmati membaca lanjutan dan meningkatkan pemahaman mereka tanpa merasa terbebani. Baiklah teman-teman, sekian podcast kami tentang membaca permulaan dan lanjutan. Terima kasih telah mendengarkan episode podcast kita kali ini. Semoga tips dan strategi yang telah kita bahas dapat membantu Anda, baik sebagai orang tua, guru, maupun pelajar, untuk lebih memahami pentingnya membaca dan bagaimana cara mengatasi dengan langkah yang praktis dan menyenangkan. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk berbagi podcast ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Salam literasi. Bye-bye.